Anda masih di Sportcast Nusantara TV, Bung Ropan dan Coach. Barisan penyerang, iya, hebat, pertahanan hebat, gelandang bagus, tapi penyerangnya mandul, percuma. Ya kan? Justru ini menjadi pekerjaan rumah yang besar dari sejak STY mungkin. Iya, sampai PK. Kan? Sampai PK. Nah sekarang kembali lagi banyak persoalan juga di sini, Bung Ropan. Kita belum menemukan striker nomor 9. Walaupun dalam pemanggilan itu selain oleh Romani kan masih ada Ramadan Sananta yang dipanggil, ada Hoki Caraka juga masuk di dalam, ya kita bisa melihat itu. Kemudian ada Mauro Silstra namanya tercatat, ada Jens Raven juga ikut dalam. Tapi kan kalau melihat dari mereka-mereka ini hanya oleh Romani yang paling pas, yang paling mapan untuk bermain di senior. Ya tentunya ini menjadi PR juga bagi sebagai ujung tombak. Ya sebagai ujung tombak ya. Kalau sampai oleh bermasalah misalnya, siapa yang akan ada di sana? Itu kan walaupun saya bilang tadi ada nama-nama itu, ada Hoki kan, ada Raven, ada Silstra. Nah ini yang harus dicari memang, dan baru-baru ini terdengar bahwa akan ada sementara berproses untuk dinaturalisasi satu nama dari dua. Satu nama yang sedang berproses untuk strikers. Kita nggak tahu siapa namanya, tapi saya lebih feeling, saya udah bicara dengan Om Boy, Densan Bergen yang akan di Densan Bergen yang ada di Venlo, VVV Venlo. Nah dia mungkin akan masuk. Nah, dia nomor 9. Bagus. Sejauh ini ada 6 gol ya. Oh dia kasta kedua di Belanda ya? Masih muda. Venlo, masih muda ya. Dan dari 26 pertandingan ada 6 gol dia bikin sejauh ini di musim ini. Jadi saya pikir kalau memang benar, ya kalau benar memang dia, saya pikir bagus untuk menjadi pendamping bagi Ole Romani. Tapi kan itu kan nanti untuk next. Tapi kita bicara sekarang FIFA Series. Hanya Ole yang ada di depannya, itu memang ada masalah. Tapi ya kita harus hanya 2 pertandingan kok kita akan hadapi. Lawan Saint Kitts pertama, kemudian pemenang Bulgaria lawan Kepulauan Salomon. Kan? Coach, solusinya apa kalau kita cuma punya tadi yang Bung Ropan bilang, Ole? Orat Mangun juga bisa sepertinya untuk taruh di situ. Kalau dia bugar ya? Iya, kalau dia bugar dia bisa bermain di situ, dan posisi Orat Mangun banyak pemain-pemain yang bisa menggantikannya. Ada pilihan-pilihan asal banyak. Dia fit tuh Bung ya? Asal dia fit. Karena di FC Dender dia jarang main kan, dengan kondisi pemulihan dia kan. Ditambah lagi Miliano juga mengalami cedera parah. Ya kalau Miliano ada, saya pikir itu kan jauh lebih bagus. Untuk sayang dia nggak ada, dan dia dicederai oleh pemain Bulgaria yang akan menjadi lawan kita nantinya. Kalau kita lolos ke tanggal 30 itu. Itu faktor nggak sengaja. Iya nggak sengaja, kebetulan aja mungkin itu kan. Dia mungkin sadar, ini lawan saya nanti di GBK. Petrov. Iya. Oke, kalaupun Ole mungkin pendamping yang ada di kiri di kanan kalau kita itu yang mesti dicari. Siapakah di kiri? Orat Mangun belum tentu juga bisa fit. Belum. Miliano cedera. Nah, posisi yang coach lihat siapa? Apakah Sayuri kah? Atau Aliano kah? Atau makanya saya bilang karakter pemain-pemain yang ada kan kayak Esra sama Yakob beda. Egi juga beda kan. Jadi tergantung coachnya mau cara mainnya bagaimana. Apa dia mau memang benar-benar mau tajam dari luar atau dari dalam. Karena kayak Yakob harus bermain dari luar. Kalau Egi bermain dari dalam. Tinggal Sama pilihannya. seperti Witan juga kan? Sama seperti Witan, main dari dalam, bukan main dari luar. Kalau dari dalam kita punya ada Egi, ada Witan. Ada Ezra. Kalau main dari luar kita ada Sayuri, ada Ricky Kambuaya. Ricky Kambuaya juga bisa main dari dalam atau dari luar? Dari dalam dia. Dari dalam. Dia main dari dalam. Tapi saya pikir salah satu slot juga yang akan masuk di situ Eliano Reinders. Oh iya. Dia bisa aja bermain dari sisi kanan. Karena ini kan pemain serba bisa. Bisa dia menggantikan posisi Tom Hai juga. Ya, di tengah sebagai gelandang serang, tapi bisa bermain di kanan juga. Ya kan? Kemudian di kiri itu jangan salah, kita tadi bicara ada satu nama juga yang kalau dia masuk ya, Vano. Ya kan? Vano Lillipali. Dia dipanggil. Tapi kan kita belum tahu apakah dia masuk di 23 kan. Biasanya kan di posisi itu dia. Dia agak kalau kita berkaca kemarin Dewa lawan klub dari Filipina. Agak berat juga melihat penampilan Vano. Kalah kan. Main 2-2 kan. Dia banyak dikritik dengan passing-passing yang salah. Biasanya passing dia bagus sebenarnya kan. Cuma kan lagi off aja. Lagi off mungkin. Iya, tapi kita belum tahu apakah akan masuk enggak. Ya bisa saja dari sana Egi juga akan masuk. Ya kan? Atau mungkin Dean James yang didorong lebih jauh ke depan kan. Bisa saja kan, lebih cepat kan. Posisi di kiri bisa Verdong. Gitu. Wah, itu bisa saling bergantian tuh. Bergantian berdua tuh. Iya kan? Antara Verdong dan Dean James di sisi kiri itu kan.
Itu cepat sekali tuh. Nanti pemain Boy yang Jordi Amat yang masuk di tengah sama Joe Pelupesi kan lebih bagus. Oh, Pelupesi tidak tergantikan. Tergeser. Iya. Batu karang itu tetap ada dia. Iya, nyong ambon, batu karang. Iya. Oke. Nah, Bung Ropan, ini Anda di segmen terakhir ini diposisikan sebagai coach JH, Anda berdua. Jadi ada papan tulis di sini dengan alat tulis. Ya. Kita menurut Coach Francis siapa kira-kira yang bisa menjadi starter line up? Ya kan dari 41 nama mungkin nggak apa-apa, pilih aja siapa yang terbaik menurut Anda. Masuk starting 11 gitu kan? Starting 11. Oh gitu. Oke, kita mulai dari penjaga gawang. Mungkin beda. Penjaga gawang. Penjaga gawang menurut Coach Francis siapa yang cocok ini? Ada 5 loh nama di situ. Oke. Mau tulis semua atau cuma satu? Satu aja, satu. Penjaga gawang dulu. Penjaga gawang dulu. Siapa di situ? Bung Ropan? Saya Emil Audero. Emil. Wah, sama kita. Ya, Emil ya, sama. Kasih lihat dong Emil Audero. Emil. Berarti emang sehati nih. Iya. Oke, kita lihat dari 3 belakang. tiga belakang karena kita pilih 3-4-3 kan. 3-4-3. 3 belakang yang kiri siapa? Untuk sejajar 3 back. Yang kiri. Yang kiri. Agak besar ya tulisannya supaya nanti dilihat sama pemirsa juga siapa sih nih. Coach Francis milihnya nih siapa nih? Di antara 3 back ya. Mungkin Coach Francis ingatnya Aples Tecuari. Iya. Saya pakai Justin Hubner untuk kalau 3 back. Justin Hubner. Iya. Hubner. Oke. Ini saya mau tanya nih, kenapa Justin Hubner ya? Iya. Untuk 3 back kan? Untuk 3 back iya. Dulu ini kan. Justin Hubner. Iya, Justin Hubner. Kelebihan dia apa sih? Ya kaki kiri dia kan di posisi kiri kan. Kaki kiri dia bagus. Dan pada saat nanti ada set piece dari sepak pojok, dia selalu bisa berada di depan. Ya kan? Oke. Sebagai pemain 2 gol loh di Fortuna Sittard. Berarti kita punya 3 back yang bisa juga maju ke depan. Karena kalau Elkan Bagot pun main, bola-bola mati melalui corner kick, berarti kita punya 4 back yang bisa melakukan heading ya. Iya. Keuntungan. Oke, kalau melihat Justin Hubner menurut coach gimana? Yang pertama dari sejarahnya dia. Iya. Ini kayak pemain asli Indonesia. Maksudnya seperti main di Liga Indonesia dia dengan fighting spiritnya yang luar biasa. Bule gitu ya. Tapi mainnya udah udah main di liga kita ini. Ya, secara mental, secara taktikal ini pemain yang dan agresif ya. Agresif sekali. Penting kalau Anda main sama dia, Anda kena paling cuma suruh ajar sana. Ajar sana. Oke, back tengah, saya udah tahu lah. Kalau back tengah, udahlah. Ini kita udah omongin dari tadi. Ya. Jai Ises. Yes. Di antara tengah. Sama kita. Pemain ini komplit ya Bung ya? Nggak tergantikan lah. Di Sassuolo aja dia bermain terus. Iya. Iya kan? Dipasang oleh Grosso terus. Iya. Apalagi di tim nasional. Saya pikir seorang back kalau dia matang di Itali. Ya. Iya. Apalagi seorang center back. Itali kan tahu sendiri kan Catenaccio-nya kan. Berarti dia semakin komplit. Betul. Iya kan? Iya. Semakin lengkap. Iya. Sebagai seorang back tengah. Menurut Bung Ropan gimana? Tidak mudah untuk menjadi pemain tetap di sebuah klub di Italia dengan coach pemain belakang seperti Grosso kan. Pemain belakang kan. Iya. Dan pelatihnya Grosso. Pelatihnya Grosso kan, Fabio Grosso. Dan Grosso mempercayakan itu kepada Jai Ises bermain dengan Muharremovic. Ya. Dari Juve itu. Dan dia selalu tidak cedera, dia bermain terus. Kecuali ada akumulasi baru dia nggak bermain. Tapi selama ini kan kita tahu Jai Ises selalu main. Tarik Muharremovic bisa aja nggak main, tapi dia selalu ada di sana. Dan dia dipercayakan. Berarti bagus, dia sangat komplit bermain. Interceptnya bagus, bola atas juga bagus. Ya. Isi bermain bola dengan baik kali. Iya. Dan layak, makanya wajar kalau dia diincar oleh klub-klub besar seperti Inter, Milan, juga yang mengincar dia. Oke. Ini adalah back modern menurut coach. Seorang Jai Ises. Punya leadership yang kuat banget. Oke. Ini yang juga ini yang susah. Ini yang tidak semua back tengah bagus, tapi kemampuan leadernya di lapangan. Leadership itu yang luar biasa. Makanya wajar sebagai kapten ya. Iya. Leadership itu. Oke. Iya. Berarti satu posisi lagi tersisa. Ini bisa berbeda-beda nih atau mungkin sama nih. Ya, saya ini aja. Bung
Ropan. Rizky Ridho. Pemain ini ya sudahlah ya, idola sekali. Idola ini. Iya. Idola. Sekarang Anda kalau ingat Rizky Ridho, ingat siapa dulu? Zaman-zamannya Anda bermain. Ada pemain satu yang dari Palu, Jet Donald Laalang. Jet Donald. Iya. Mirip-mirip ya? Mirip. Iya. Kemiripannya apa? Kemiripannya apa? Bermain, punya visi bermain, ya. Pintar untuk baca bola. Reading the game-nya bagus itu. Ya. Serta punya kecepatan dan punya bola udara yang bagus juga. Ridho punya kemampuan duel udara yang bagus. Udara bagus. Ya. Bung Ropan, kita sudah ngikutin Rizky Ridho dari sejak dia main di SEA Games, main di AFF, ya kan? Ini pemain yang punya nyali luar biasa, nggak pernah takut, dan dia cepat untuk melakukan long ball ke depan, cepat sekali untuk memberikan umpan juga ke depan. Itu bagus. Itu Ridho, gaya Ridho yang bisa bermain, dan dia kan selalu bermain dari sisi sebelah kanan. Dia kadang dari behind-nya, dari belakang dia kadang-kadang bisa muncul kan. Dan makanya Kevin Dix itu merayu dia atau Ises untuk Anda bisa bermain di Eropa lah, jangan bermain di sini biar lebih bagus, karena mereka tahu kapasitas kualitas dari Ridho. Ini pemain yang sangat baik untuk level dia. Reading the game bagus, nyali ada, duel bola udara juga bagus. Satu lagi leadership-nya juga bagus, ya kan? Bagus. Leadership-nya bagus. Makanya dia menjadi kapten di Persija kan. Nah, kalau di empat di tengah, kita mulai dari kiri siapa, Bung? Ini juga. Atau jadi satu aja. Jadi satu, boleh berjadi satu. Empat ya. Empat di tengah itu siapa aja? Coba. Biar cepat. Oke. Bung Ropan kayaknya agak mikir, agak sulitnya. Oke. Mulai dari coach siapa? James Ricky Verdong Pelupesi. Verdong Pelupesi Dix. Oh, berarti posisi Haye itu ada di Verdong. Iya. Wow. Dix di kanan. Dix tetap di kanan. Oh, keren ini. Bung Ropan coba. Saya Verdong di kiri. Jordi Amat. Iya. Joe Pelupesi dan Dix. Jadi kita semua berbeda di. Berarti ada berbeda di posisinya Haye ya. Iya. Anda melihat Jordi. Tadi Bung Ropan lihat kelebihan Jordi apa tadi? Iya, saya coba melihat dengan dia lebih kuat dalam hal bertahan kan. Karena kan persaingan di belakang nggak ada, jadi dia bagus untuk memutus serangan lawan. Saya pikir dia cocok untuk bermain dengan Joe Pelupesi. Walaupun dia tipikal tidak seperti Tom Haye. Ya kan, karena dia lebih kuat dalam bertahan. Tom Haye kan pemain yang bisa mengatur ritme di tengah kan. Gitu. Jadi memang dua-dua lebih bertahan kuat ini. Gitu. Pelupesi usia sudah 30 tahun lebih. Tapi yang semua orang memuji dia, lawan juga segan. Anda sebagai mantan pemain juga melihat Pelupesi ini figur pemain gelandang seperti apa? Ini kalau bisa dia menjadi kapten kedua dia. Karena punya determinasi yang tinggi. Iya. Determinasi yang tinggi. Ya, kalau taktikal apa semua teknik oke. Tapi determinasinya itu nggak mau kalah itu. Punya mental yang sangat kuat banget. Dia juga handal duel berebut bola. Dia perebut bola memang. Dan perebut bola. Keistimewaan dia adalah pemain yang sangat simpel bermain. Tidak banyak, dia dapat bola kasih. Dapat bola, itu kan bagus itu. Nggak bikin ribet bermain di tengah. Jadi dapat, itu kan main simpel begitu kan. Enak itu, nggak gampang hilang bola. Iya, benar. Berebut bola, habis direbut dia kasih. Habis berebut dia kasih gitu. Iya. Oke, posisi depan kita serang depan. Tiga langsung. Tiga langsung. Posisi depan. Waktu kita tinggal berapa menit lagi, langsung saja. Udah pasti tadi udah diomongin ini. Tiga depan ini. Tapi mungkin di kiri kanannya agak berbeda nih ya. Oke, Bung Ropan. Oke, Ricky Kambuaya, Ole, dan Eliano Reinders. Ragnar, Ole, sama Egy. Iya. Berbeda kita. Ya kan? Jadi kita taruh pilihan Ricky ini gimana nih pilihan Kakak Ricky. Iya, Kakak Ricky. Artinya dia bermain dari luar lebih oke lah. Skill bagus, ya kan? Kakak Ricky untuk bisa memberikan umpan-umpan. Berarti saya sudah bisa membedakan Anda berdua kalau Coach Francis lebih masuk dari dalam. Dari dalam. Karena ada Egy di sini. Ada Egy kan. Saya dari luar. Lebih suka main di play. Iya, dari luar. Tapi center back, center power tetap Ole. Tetap ada Ole. Saya pilih Eliano kan. Eliano juga punya kecepatan. Iya. Punya crossing yang bagus nggak? Iya, memang posisi dia dari situ kan. Cut ball-nya bagus ya. Eliano. Tidak tergantikan di Persib. Wah, ini
Semoga apa yang kita omongkan ini bisa memberikan hal yang positif ya. Amin. Ya. Ya, terima kasih Bung Francis, terima kasih Bung Ropan. Sama-sama. Kita akhiri sportcast kita malam hari ini. Kita tunggu nanti 23 atau 24 pemain yang dipres dari 41 siapa saja. Kita tunggu nih. Siap. Ya kan, yang pasti kita berharap Coach JH independen. Ya. Tidak dipengaruhi oleh suara-suara apapun. Betul. Dia dengan tim pelatih yang memilih. Ya. Begitu Bung Ropan. Siap. Begitu Siap. Francis ya. Iya. Sampai jumpa minggu depan.